mau pagi, mau siang, mau malam, pokoknya harus tetap semangat pagi. Jumpa lagi bersama saya Cahaya Dintias Purwoandari sebagai host di sini. Pokoknya jangan bosan-bosan ya, ketemu terus sama saya. Di samping saya ini juga masih sama ternyata dengan yang kemarin ini. Sama ya, nggak berubah ya. Ini gimana nih Bapak yang terus, jangan bosan juga pokoknya ya, sahabat bos. Yang penting kontennya bermanfaat. Oke, ini kenapa ini yang lain ini nggak ada yang mau ganti apa, nggak ada yang mau ketemu saya apa? Ada, cuman mereka sebagian memang sedang sibuk ya. Apa berarti Pak Yun nggak sibuk nih? Saya sibuk karena saya di humas sehingga saya harus bikin konten ya, Mbak Tias ya. Oke, ini kalau sahabat bos mau tahu nih ya, kita syuting jam 11 malam ini. Sudah biasa. Sudah biasa. Ya, karena memang saya biasanya pekerja media dulu. Oke. Iya, jadi kalau orang media itu kalau kerja malam itu biasa. Seperti kata Bu Loli yang kemarin ya. Iya. Humas pantang pulang. Sebelum tayang. Oke. Ya, kita ini sekarang mau ganti tema nih Pak. Kemarin kan bahas Ya. PKD ya. Sekarang mungkin ini tema yang cukup menarik juga ya, karena banyak sahabat Bawaslu yang penasaran pastinya. Iya. Gimana caranya lapor ke Bawaslu? Menarik kan? Lapor ya. Iya, laporan. Kita kan Iya. masih bingung nih mau lapor, kita nemu dugaan pelanggaran, kadang cuma males lah gitu kan. Iya, kadang begini ya. Orang tahu Bawaslu ya Mbak Tias, itu badan pengawas pemilu, aparat penegak hukumnya undang-undang pemilu. Oke. Ya, kalau di kepolisian, di KPK itu sebenarnya sama, cuman mereka menegakkan undang-undang pidana, ya, pidana korupsi dan pidana umum maupun perdata. Di Bawaslu itu sama, sehingga ada konteks laporan. Laporan itu berasal dari masyarakat. Tetapi di Undang-Undang 7 ada syaratnya Mbak Tias. Apa syaratnya itu laporan itu? Iya, jadi di Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu laporan itu di dalam sebuah dugaan pelanggaran pemilu itu bisa dilaporkan oleh pertama dia adalah warga negara Indonesia yang sudah punya hak pilih. Ya. Interupsi nih. Warga negara Indonesia yang punya hak pilih berarti yang sudah punya KTP. Sudah punya KTP, berusia 17 tahun atau sudah pernah kawin. Oke. Nah, kalau yang nunggu anak SMP, Anak SMP, otomatis di bawah. ya kalau dia itu belum 17 tahun atau belum pernah kawin, maka dia belum punya hak pilih. Tapi kan dia menemukan dugaan pelanggaran ini loh, gimana ini? Iya, jadi pelanggaran itu kan harus ditemukan oleh seseorang. Dia mengetahui, melihat langsung, ya. Kan dia juga melihat dan mengetahui langsung. Tapi ada syarat yang Saya tidak nih ya ini. Kalau yang laporan saya nih kok Iya. tutup pintu ini kayaknya ini. Karena di dalam konteks laporan itu ada syarat. Ya. Oke. Ada syarat. Tadi pertama laporan itu disampaikan oleh warga negara Indonesia Mbak Tias, berusia 17 tahun atau pernah kawin, ya. Jadi prinsipnya kalau belum 17 tahun dia pernah kawin, ya, sah gitu, kemudian ada dispensasi nikah dari pengadilan agama, maka dia berhak punya hak pilih. Yang kedua oleh peserta pemilu. Siapa aja nih yang peserta pemilu? Nah ini kadang-kadang masyarakat itu rancu dalam konteks di masa-masa tahun-tahun pemilu itu mereka melihat bahwa peserta pemilu seringkali salah, ya. Padahal di Undang-Undang 7 Mbak Tias, ya, Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, peserta pemilu itu hanya ada 3. Tiga ini loh, 3. Ya. Yang pertama adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Yang kedua peserta pemilu. Ya. Yang ketiga adalah perseorangan atau mereka yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD RI atau Dewan Perwakilan Daerah. Oh, berarti mereka pun boleh lapor ya? Boleh, ya. Jadi pertama tadi adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun atau pernah kawin, ya. Karena undang-undangnya adalah undang-undang perkawinan, bukan undang-undang pernikahan. Ya. Beda kawin sama nikah. Enggak sih, kalau undang-undangnya memang sebutannya di situ undang-undang perkawinan, bukan undang-undang pernikahan, sehingga frasanya juga mengacu ke situ. Yang kedua tadi peserta pemilu, ya. Sudah disebutkan ya. Yang ketiga adalah pemantau pemilu. Ya. Apa itu bedanya pemantau pemilu
pemilu itu? Ya, pemantau pemilu adalah lembaga yang berbadan hukum. Dia bisa perkumpulan, bisa yayasan, bisa organisasi masyarakat yang ditetapkan di Kemenkumham sebagai bagian dari organisasi yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia boleh mendaftarkan diri sebagai pemantau pemilu dalam pemilu 2024. Boleh dikasih contoh nggak? Contoh aja, satu aja. Ya, kita lihat kalau beberapa lembaga pro-demokrasi ya, ada yang konsen di bidang kepemiluan itu, ada JPPR, ada KIPP, ada Anfrel, ada Perludem gitu ya, ada Netfit. Ini lembaga-lembaga yang selama ini konsen membangun demokratisasi di Indonesia melalui platform organisasinya masing-masing. Luas ini wawasannya Mas Dion ini. Saya panggilnya Mas atau Pak nih? Ya Pak saja ya, biar kelihatan tua. Senang ya kalau dilihat tua gitu ya. Oke. Jadi itu salah satu contohnya. Kemudian ada juga beberapa organisasi mahasiswa yang sudah terakreditasi ya. Misalkan dari PMII, dari terus GMKI ya, GMKI, GMNI itu semuanya sudah terakreditasi dan mereka boleh melakukan proses-proses pemantauan. Jadi tadi laporan itu yang Mbak Tias tadi sampaikan, pertanyaannya satu tapi jawabannya banyak sekali ya. Gak apa-apa sahabat kaos lu pasti dengerin lah. Penting ini loh. Ya, jadi tadi pertama WNI. Coba saya tahu nggak nih ya, WNI peserta pemilu yang 3 itu, terus habis itu pemantau pemilu. Ya, good. Anda dapat kerupuk. Nasinya juga dong, nasi padangnya dong. Oke. Terus apalagi nih syaratnya nih selain itu? Laporan itu harus lengkap ya. Lengkap itu memenuhi persyaratan sebuah laporan dugaan pelanggaran pemilu. Yang pertama adalah syaratnya adalah syarat formil ya. Syarat formil ini terkait dengan identitas pelapor, kemudian identitas yang dilaporkan, gitu kan, nama lengkap dan lain sebagainya. Itu salah satu bagian persyaratan formil ya. Syarat berikutnya harus dilengkapi adalah syarat material. Waduh, aneh banget itu. Aneh ya. Ya kalau aneh memang kadang-kadang kita baru dengar ya, ada persyaratan formil material. Jadi di syarat material itu si pelapor dia akan menyampaikan ya, peristiwa yang dia alami, dia lihat ya. Kemudian peristiwa itu memiliki unsur-unsurnya ya. Biasanya unsurnya 5W1H-nya itu muncul. Oh, kayak berita. Sebenarnya bukan apa ya, ini semacam kronologis. Narasi kronologisnya, karena itu salah satu persyaratan yang diatur di undang-undang, syarat formil materialnya. Kemudian karena ini pemilu pakai Undang-Undang 7 2017 ada masa pelaporan yang harus dipahami oleh para pemirsa podcast ini, Mbak Tias. Jadi syaratnya adalah dilaporkan maksimal 7 hari pada saat pertama kali ditemukan. Oh, berarti kalau saya tuh benar-benar nemu, saya udah melengkapi syarat formal material, tapi saya sampaikan di hari ke-8, itu nggak boleh? Itu tidak memenuhi persyaratan, artinya laporan itu menjadi gugur ya, karena unsurnya tidak terpenuhi. Material formilnya itu mungkin formilnya terpenuhi, tapi materialnya sama syarat batas waktunya, karena undang-undang pemilu itu undang-undang yang lex spesialis ya, undang-undang khusus. Jadi pemilu itu kan terjadwal, tetap tidak boleh jadwal ini kemudian molor-molor. Artinya termasuk juga laporan juga dihitung, ada batas waktunya. Dan inilah yang membedakan pemirsa podcast antara undang-undang pemilu dengan undang pemilihan. Batas waktu penanganannya itu berbeda. Berarti nanti buat sahabat Bawaslu yang menemukan dugaan pelanggaran pemilu langsung dilaporkan baiknya ya? Iya, baiknya dilaporkan. Kan nanti ada masa untuk melengkapi laporan.
Kemudian laporan apabila sudah lengkap maka akan diregister oleh Bawaslu. Ada syarat lain? Syarat lainnya yang jelas nanti dia harus melaporkan dugaan pelanggarannya itu di semua jenjang jajaran Bawaslu, dari Bawaslu RI sampai dengan pengawas TPS. Hanya saja ini di dalam penanganannya nanti level yang paling bawah, orang bisa level Bawaslu yang paling bawah yang bisa menangani itu di tingkat pengawas pemilu kecamatan atau panwaslu kecamatan. Berarti pengawas desa nggak bisa nih? Sebenarnya dia bisa saja menerima informasi, menerima laporan. Tentu saja dalam ketentuan undang-undang dia harus menginformasikan atau berkoordinasi dengan jajaran di atasnya. Karena yang memiliki kelengkapan administrasi dan supporting system itu di tingkat panwaslu kecamatan. Di sana ada 3 pimpinan, ya, 3 pimpinan panwaslu, ada kesekretariatan, ada staf teknisnya. Lengkap, ya, ada staf pendukungnya juga. Iya, ada staf pendukung, ada security juga. Aduh, udah kayak kantor itu. Ada ketentuannya, ada syarat formil material yang harus dipenuhi, kemudian dilaporkan maksimal 7 hari, ya, dari pertama kali ditemukan. Kemudian nanti laporan itu juga akan diproses, yang bisa memproses mulai dari panwaslu kecamatan. Jadi pengawas TPS, pengawas kelurahan dan desa itu nanti akan melimpahkan informasi adanya dugaan pelanggaran ke panwaslu kecamatan. Oke, nggak perlu rapat-rapat langsung datang ke kabupaten ya berarti ya? Ke kabupaten langsung juga boleh. Boleh langsung. Boleh. Oke, terserah lah yang monggo yang mana. Yang penting konteksnya adalah orang tersebut mau melapor itu sudah luar biasa. Di dalam iklim demokrasi, ya, seperti sekarang ini, kalau tidak ada yang berani lapor, terus siapa yang akan melaporkan dugaan pelanggaran? Oke, Ya. terbuka lah ya kita. Sekarang Ya. sangat terbuka. Kalau kita ingin melihat demokrasi di 2024 lebih baik dari proses demokrasi sebelumnya. Oke, ini ada jamnya nggak kalau mau laporan? Ya, jadi ini penting ya untuk para pemirsa podcast nih yang mungkin saat ini menyimak di rumah, menyimak di kantor, atau menyimak di kafe, ya. Siapa tahu loh ya berarti ya. Jadi mereka bisa saja menjadi pelapor dengan syarat-syarat tadi, kemudian jam pelaporan. Jadi di dalam pemilu itu ada namanya hari kerja. Laporan itu disampaikan, laporan dugaan pelanggaran pemilu itu disampaikan di jam kerja Mbak ya. Jam kerja kapan itu? Jam kerjanya adalah penerimaan laporan itu dihitung dengan hari kerja. Artinya Jumat kita sampai hari Jumat saja menerima laporan, Senin sampai Jumat. Hari Sabtu sebentar, ini kok buru-buru sekali tanya jam dari tadi. Saya mau menjelaskan secara runut gitu ya, jangan to the point. Saya ini orangnya kepoan banget ini. Saya menunggu informasi. Iya. Jadi hari kerja itu dihitung dari Senin sampai Jumat, ya. Kejadian hari Sabtu, Minggu itu bisa dilaporkan di hari Seninnya. Nah, saya akan jawab jamnya, gitu kan? Pertanyaannya kan itu. Iya. Saya kalau langsung jawab to the point gitu kan, nanti pemirsa nggak asik ya, nggak tambah pengetahuan. Iya. Jadi jamnya mau tahu ini ya? Mau tahu banget dong. Mau tahu. Jam laporan yang bisa disampaikan oleh para pemirsa apabila menemukan dugaan pelanggaran itu Senin sampai hari Kamis di jam 8 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ya. Kemudian di hari Jumat itu di jam 8 sampai jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Kamu bilang Jumat malah ya? Ya, karena kalau hitungan jam kerja atau hari kerja kan Jumat biasanya ditambah waktu. Beda sama layanan yang lain ya. Oh, kami itu Bawaslu harus siap. Harus siap ketika ada masyarakat yang melihat ada dugaan pelanggaran.
pemilu terutama ya. Oh, iyalah. Bukan pelanggaran mencuri ayam, mencuri sepatu, mencuri sandal. Itu urusan. Itu urusannya rekan-rekan kita di Polri. Oke, nah. Tapi kan kalau misalkan masa tenang nih, masa tenang kan kalau nggak salah, setahu saya 3 hari ya. Betul. Misalkan dugaan pelanggarannya di situ, kita cuma punya waktu 3 hari sebelum pemilihan kan, pencoblosan ya. Ya, pungut hitung ya. Nah, itu gimana? Tetap kita pakai jam kerja seperti itu. Misal masa tenangnya masuknya dari Sabtu sama Minggu. Nah, ini yang menarik. Ada pertanyaan dari Mbak Tias, ya, pemirsa podcast juga harus menyimak. Apabila ada laporan, kan tadi hitungannya undang-undang pemilu, di dalam pemilu itu hari kerja. Tetapi ada 3 hari itu hari tenang yang dimana seluruh peserta pemilu itu tidak boleh melakukan aktivitas politik termasuk kampanye. Tapi kan justru banyak. Begitu ya, Mbak Tias kok tahu? Saya juga kadang suka memantau sih. Oh, Saya suka ngintip-ngintip. iya. Jadi di hari tenang ini ada perkecualian. Ini amanah undang-undang juga bahwa laporan yang masuk di hari tenang atau 3 hari sebelum hari H pencoblosan itu Bawaslu bisa menerima laporan 1 kali 24 jam. Bayangkan 1 kali 24 jam. Saya laporan misal jam 3 pagi, boleh? Boleh. Nanti yang mau dilapor, yang mau ngurusin tidur. Ada kantor Bawaslu di masa tenang itu ada aktivitas, ada yang standby di kantor, ada yang patroli pengawasan. Bahkan jajaran kami itu di Panwaslu Kecamatan, pengawas desa itu melakukan patroli juga. Waduh, Luar biasa kan? Padahal paginya mereka harus juga mengawasi proses pungut hitung. ngantuk. Ya, resiko demi bangsa dan negara. Ya, oke. Merah putih. Ya. Kalau misalkan ngomong tadi kan udah syarat-syaratnya ya, terus mekanisme alurnya itu gimana? Ya, alurnya yang jelas bisa datang ke kantor Panwaslu Kecamatan. Ya, laporannya nanti di situ ada petugas kami di des laporan. Dia akan melakukan proses tadi, memberi beberapa catatan persyaratan formilnya dulu, ya, mengisi formulir laporan, kemudian melihat identitas pelapornya, KTP-nya, kemudian menanyakan siapa yang dilaporkan, namanya, alamatnya, terus kejadiannya kapan, dan harus dicek juga kejadiannya tidak lebih dari 7 hari pada saat pertama kali ditemukan. Itu syarat formilnya yang oleh petugas kami akan dicek. Nah, tadi udah disebut semua Sudah ya. disebut. Nanti pelapor akan dicek juga sudah 17 tahun tidak, gitu kan? Jangan-jangan belum 17 tahun. Syarat formil terpenuhi, maka masuk ke syarat materialnya. Dia suruh mengisi itu. Nanti dari laporan yang sudah masuk oleh Bawaslu akan dikaji, ada kajian awal atas laporan. Kajian awal adalah sebuah proses yang dilakukan Bawaslu ketika mendapatkan laporan dugaan pelanggaran. Karena kan kita belum tahu nih, pemirsa podcast juga perlu kami sampaikan bahwa laporan yang masuk itu belum bisa kita kalau bahasanya orang medis itu mendiagnosa. Ini nanti masuk di ranah pelanggaran apa, ada pelanggaran pidana pemilu, ada pelanggaran administratif, ya, ada pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, atau pelanggaran di undang-undang lainnya. Disitulah di kajian awal itu akan menentukan prosesnya, kita akan analisa gitu. Dari materialnya ya, syarat materialnya kan kita bisa baca itu di situ. Habis itu nanti akan, apabila sudah lengkap, maka akan ada register. Kita masukkan ke dalam nomor register laporan. Ya, di dalam nomor register laporan nanti setelah itu Bawaslu akan mengundang baik pihak pelapor maupun pihak terlapor untuk dimintai klarifikasi. Ingat ya, klarifikasi bukan interogasi. Oh, beda ya? Beda. Kalau di Bawaslu
di Undang-Undang Pemilu itu istilahnya klarifikasi. Ya, klarifikasi itu ada persyaratannya, harus diundang secara resmi, ya, baik pelapor maupun yang pihak yang dilaporkan, harus yang bersangkutan yang menerima surat undangannya. Apabila undangan pertama tidak hadir, maka dilanjutkan dengan undangan kedua, tidak hadir lagi dengan undangan ketiga. Nah, kalau hadir, nanti kami klarifikasi termasuk juga kita mengumpulkan bukti-bukti pendukungnya. Jadi di Bawaslu itu kita diperkenankan untuk melakukan proses investigasi. Ya, keren ya, investigasi. Kayak detektif. Ngomong gitu. Iya. Tapi mikir dulu. Tapi itulah ngomongnya. Kedulan mafia ini. Iya. Jadi ada proses investigasi, nanti akan di hasil dari klarifikasi itu tentu saja termasuk saksi-saksi, kita alat bukti, barang buktinya kita siapkan, kumpulkan ya. Nanti akan ada kajian, ada proses kajian. Di dalam proses kajian ini kami akan lebih mengerucut lagi karena kan sudah dapat nih informasinya nih dari pelapor, dari terlapor, dari saksi, terus alat bukti, barang buktinya. Dan informasi yang tadinya di laporan itu tidak terungkap kan akhirnya terungkap. Nanti akan ada kajian hukum dari Bawaslu. Di situ akan menentukan apakah kemudian masuk di ranah dugaan pelanggaran apa dulu. Ya. Kalau kemudian masuknya di ranah kode etik, ya, misalkan ada penyelenggara ad hoc di tingkat kecamatan, desa dan TPS, itu nanti akan ditangani oleh Bawaslu. Oh berarti pengawasnya itu Bawaslu Kabupaten. Iya. Itu kalau kode etik. Kalau kemudian hasil kajian hukum dari Bawaslu itu di situ mengarah ke dugaan pelanggaran administratif, maka kami akan memutuskan. Di situ kan administratif berarti ada tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur di undang-undang, PKPU itu termasuk surat edaran dan lain sebagainya yang tidak dipenuhi dengan baik. Itu boleh laporan itu dicabut. Tapi konsekuensinya dari aspek hukum si pelapor ini sudah tidak menjadi pelapor dugaan pemilu lagi. Kami Bawaslu akan mengambil alih itu menjadi temuan. Jadi secara prinsip hukumnya adalah tidak ada laporan karena laporan sudah dicabut, ya, dianggap tidak ada. Tetapi itu akan kami teruskan menjadi temuannya Bawaslu. Kami akan proses itu karena ini sudah menjadi amanah undang-undang. Ketika ada temuan maka akan ditindaklanjuti prosesnya sampai dengan hasil kajiannya ini menunjukkan ini unsurnya terpenuhi tidak dugaan pelanggaran pemilunya, baik masuk ke ranah yang mana, pemilu, pidana pemilu, administratif, kemudian kode etik atau undang-undang lainnya. Apabila unsurnya tidak terpenuhi semua maka dugaan pelanggaran ini akan dihentikan. Oke, terus mekanismenya gimana nih? Cabut laporan, harus diisi apa atau gimana gitu, Ya. apa gimana gitu. Ya tentu saja kalau laporannya misalkan Mbak Jas lapor nih, laporannya kan ke kantor Panwaslu Kecamatan, ke Bawaslu Kabupaten, maka idealnya Mbak Jas juga hadir untuk mencabut laporan itu. Jadi ada tahap, iya kan, datang tampak muka, pulang tampak punggung. Ya, apa itu artinya? Artinya ketika orang itu datang ya mukanya kelihatan, ketika dia pergi ya punggungnya kelihatan. Kalau punggungnya nggak kelihatan nanti jadinya uga-uga. Boleh. Saya ketawa nih. Ketawa ya. Tapi dipaksa. Oke, ini mungkin udah cukup ya soal lapor-melapor ini ya. Terus mungkin sahabat Bawaslu di sini buat informasi aja nih. Mungkin yang pengen tahu sekarang timeline pemilu sudah sampai mana sih untuk sekarang? Ya, saat ini untuk diketahui kami itu dalam
proses pengawasan pencalonan perseorangan atau DPD, ya, DPD. Kemudian kami juga mengawasi proses rekrutmen pantarlih petugas pemutakhiran data pemilih. Ya. Saat ini kami juga sedang melakukan proses rekrutmen pengawas kelurahan atau desa. Dan sebentar lagi tahapan yang ada di depan mata kita adalah pemutakhiran data pemilih untuk menyusun data pemilih sementara yang nantinya akan menjadi data pemilih tetap dan dijadikan indikator nanti penentuan jumlah TPS-nya, penentuan dan lain sebagainya, dapil, penghitungan dan lain sebagainya. Berarti sahabat Bawaslu sudah boleh laporan ya? Sudah laporan itu sejak tanggal 14 Juni 2022 tahapan pemilu dimulai, maka pihak-pihak yang boleh menjadi pelapor itu boleh melapor. Oke, sudah tanya banyak nih Pak, capek juga saya ngomong nih, kemarin habis kulakan pertanyaan. Kulakan di pasar market. Oke, saya beneran kulakan ini loh. Kulakan pertanyaannya di pasar market. Besok saya sarankan kulakan pertanyaannya di pasar manis. Ya. Oh, ganti lagi, beda lagi macam. Setelah itu pasar cerme gitu kan boleh. Masih banyak pasar ini, jangan bosen nih sama saya. Oh iya. Ya. Pemirsa podcast jangan bosan kalau lihat ini berdua ya. Iya, mungkin nanti udah jelas semua ya pokoknya tentang laporan. Buat sahabat Bawaslu yang pengen laporan, jangan takut, Bawaslu melindungi. Waduh, bahasanya. Melindungi hak pilih di seluruh negeri. Ya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.